Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang menonton video ini. Bertemu lagi bersama saya Sony Gunawan di sini bersama saya. Baik, setelah kesempatan kemarin saya bisa menceritakan pengalaman saya ketika berada di Gunung Tampomas yang tanda kutip horor itu nyata terjadi dan juga membuat saya merinding, tapi itu adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat tidak bisa saya lupakan. Untuk saat ini saya akan kembali menceritakan tentang sedikit pengalaman mistis pada saat saya masih sekolah. Ceritanya seperti ini. Ketika sekolah awal masuk pendidikan tahun ajaran baru itu ada yang namanya masa orientasi siswa, atau kalau di madrasah saya itu dikenal dengan namanya adalah matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Nah, untuk agenda masa ta'aruf siswa madrasah itu kebetulan saat itu saya menjadi ketua pelaksananya dan mengajukan kepada pihak sekolah untuk menginap. Maksud menginapnya itu untuk lebih mengenalkan situasi dan lingkungan yang ada di madrasah kepada siswa baru. Nah, acaranya berjalan selama kurang lebih 3 hari. Hari pertama, hari kedua, dan hari kedua di malam harinya kita semuanya menginap, dan sampai hari ketiga kita bubar jam sekitar zuhur. Nah, pada saat itu semuanya awalnya baik-baik saja dan kita semua tidak menyangka akan terjadi hal yang seperti itu, karena ya kita niatnya untuk lebih mengenalkan dan juga edukasi terhadap siswa baru supaya lebih mengenal dan juga lebih dekat dengan madrasah. Singkat cerita, di hari kedua pagi kita biasa mengecek perlengkapan para persyaratan yang telah kita berikan kepada para peserta, dari mulai pakaian olahraga, makan, dan juga lainnya, alat tulis dan sebagainya. Kita cek satu persatu sesuai dengan kelompoknya masing-masing, supaya tidak ada yang kelewat, tidak ada yang tertinggal, jadi persiapan kita maksimal. Nah, sore hari, dari pagi sampai sore hari kita biasa, tidak ada masalah apapun. Nah, kita mulai kegiatan pengenalan yang untuk menginapnya kita mulai maksimalnya itu pada maghrib. Pada awalnya kita berniat untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di lapangan sekolah, dan pada saat itu kami melaksanakan sholat maghrib berjamaah di lapangan. Akan tetapi permasalahan muncul ketika beberapa siswa sudah di lapangan dan masih ada yang sedang berwudu dan juga mempersiapkan lainnya. Tiba-tiba di musola ada seorang siswi yang berteriak, menangis, berteriak kencang dan membuat semua orang heboh. Dari panitia langsung mengecek ada apa, takutnya ada perkelahian atau apapun, dan ketika hampiri ternyata siswa itu sudah tidak sadarkan diri. Akan tetapi dia menangis, berteriak sekencang-kencangnya tanpa sadar bahwa dia sedang menangis. Jadi buat kalian yang percaya tentang hal gaib, mungkin bisa dikatakan adalah kesurupan. Nah, itu membuat satu sekolah histeris, membuat satu sekolah itu takut, gempar, dan juga semua siswa baru merasa ketakutan. Panitia juga sama, sebagian kecilnya mereka biasa saja karena merasa ini hal biasa. Akan tetapi yang menjadi lebih parahnya adalah siswi yang tadi menangis itu dia lari ke lapangan menghampiri teman-temannya yang sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan di situ panitia yang tidak melaksanakan sholat, perempuan, langsung memegangi siswi tersebut. Dan setelah beres
langsung panitia yang laki-laki mengamankan si perempuan tadi supaya lebih tenang dan memanggil seorang guru untuk apakah ini ada masalah apa, takutnya ada masalah keluarga atau apapun. Namun menurut yang mengerti bahwa dia adalah kesurupan, di situ membuat semua orang ketakutan, gempar dan juga itu menakutkan. Dan akhirnya dibawalah ke musola, dan setelah di musola itu setelah satu orang lanjut ke orang yang kedua, setelah orang kedua lanjut lagi orang ketiga, jadi menular satu persatu. Itu semuanya menangis dan juga mereka bilang bahwa mereka tidak ingin diganggu, mereka tidak mau di sini ada rame-rame. Mereka bilangnya seperti itu. Nah, tapi entah itu benar atau tidak, yang terpenting kita tetap menghormati. Selama kurang lebih 2 jam mengurusi siswa yang masih kesurupan, itu tiba-tiba aneh menangis, dan setelah itu menularkan kepada orang lain. Dan ya, itu sulit untuk dipercaya. Tapi saya melihatnya dan juga berada di lokasi tersebut. Dan setelah 2 jam mereka yang kesurupan tertidur, dan kita malamnya melaksanakan api unggun untuk menghangatkan badan dan juga renungan malam. Dan setelah itu kita tidur. Setelah tidur aman dan bangun di subuh, itu semua baik-baik saja, tidak ada permasalahan, tidak ada kendala. Kita biasa santai. Setelah sholat subuh ada sedikit kultum dari kepala madrasah dan langsung melaksanakan makan pagi dan olahraga. Setelah itu, setelah makan, olahraga, bersih-bersih dan semuanya, siswa baru langsung masuk ke aula untuk melaksanakan materi yang terakhir, pengenalan lingkungan sekolah yang terakhir. Namun yang menjadi permasalahannya di sini, ada satu siswa yang masih tidak sadarkan diri. Dia menangis dan juga kadang tertawa, kadang menangis. Kadang juga dia diam tapi dengan lamunan. Dan terus dia ingin menyerang ke beberapa orang yang ada di sekitarnya. Setelah itu dipegangi oleh beberapa orang, itu kuat banget. Dan setelah itu ada yang beritahu bahwa dia pengen minum, dan anehnya minum itu air kelapa, bos. Bukan aneh, tapi ya memang seperti itu, bahwa dia minta minumnya air kelapa, gaya kan, minumnya air kelapa. Dan setelah dikasih air kelapa, sebelum minum air kelapa ya, dikasih air mineral biasa, itu dia nggak mau pergi, dia malah melempar gelas plastik yang dikasih air, dia melemparnya karena dia tahu bahwa itu bukan minuman yang dia mau. Dan setelah ada salah satu di antara kita yang membeli air kelapa dengan kelapanya kelapa bulat, tiba-tiba dia langsung pergi dari tubuh si siswa itu, dan siswa itu mulai disadarkan. Jadi itu hal yang aneh, bukan aneh, lucu gitu. Ketika ingin minum dikasih air biasa, dia nggak mau, tetapi dia punya es kelapa, bukan es kelapa tapi kelapa hijau. Siapa yang nggak mau minum kelapa hijau, ya kan? Nah, itu teman-teman cerita ketika saya melaksanakan masa orientasi siswa di sekolah. Ada beberapa hal unik dan juga kejadian-kejadian yang memang bisa dikatakan ini di luar logika gitu. Jadi buat yang percaya silahkan, yang tidak juga tidak masalah, tidak ada paksaan karena ini semua cerita nyata. Kita tetap harus meyakini bahwa yang gaib itu ada karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk halus dan juga makhluk kasar. Makhluk kasar itu maksudnya yang terlihat, yang berwujud seperti kita ini, manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang gaib itu adalah setan, jin dan lainnya. Itu semuanya. Nah,
Terima kasih yang sudah menonton. Tetap jaga kesehatan, jauhi kerumunan, dan juga jangan lupa pakai masker ketika keluar ada kebutuhan. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.